kondisi intelektual kita tidak dihasilkan karena pedagogi, tapi karena demagogi itu. Satu anggota DPR yang dekat sini itu demagog semua itu. Ya, karena dari awal dia tidak ditrain untuk bertengkar. Dia ditrain untuk patuh pada feodalisme internal partai itu. Jadi sekarang kita ada dalam upaya untuk regain our liberal mind tuh. Orang akan bilang Rocky Gerung pro liberalisme. Lo dari awal negeri ini didirikan dengan ide liberalisme. Kalau nggak ada liberalisme nggak merdeka negeri ini. Kan liberalisme artinya merdeka itu. Nah itu yang kemudian berangkat kenapa kita sekarang gagal di dalam demokrasi itu. Karena dari awal sebetulnya bagian-bagian buruk dari politik Orde Baru itu carry over ke dalam sistem yang kita sebut reformasi sekarang. Nah sekarang begitu jadinya tuh. Apa yang terjadi di situ? Ya feodalisme, iya feodalisme. Tapi mengapa orang yang berpikir bisa takut pada orang yang ijazahnya palsu? Sekarang harus dipilih momen untuk menentukan kapan sentrifugal itu berfungsi, kapan sentripetal itu dinetralisir tuh. Saya tanya misalnya, satu waktu saya ada di Papua itu, ajukan problem ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya bilang begini, kalau Papua ada di dalam kondisi sentripetal, yang akan kalian pilih apa tuh? Saya nggak bilang sentripetal, saya bilang Papua ada di dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengucapkan sesuatu. Kira-kira begitu tuh, karena sentripetal dibikin nol geraknya itu. Lalu saya tanya pada mereka, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia itu? Di dalam hitungan 0,0 sekian nanodetik, semua bilang sila kedua Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena perjanjian sosial di situ tidak dipenuhi oleh negara. Jadi bagi mereka imajinasi tentang Pancasila didasarkan pada problem real yang dia hadapi. Itu penindasan. Bagi dia oke, lebih baik kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanya pada Pak Jokowi, pasti dia bilang persatuan Indonesia paling penting. Karena dia mempertahankan posisi sentrifugal yang tidak bisa dia pahami bahwa di dalam posisi itu harusnya ada kebebasan individu untuk mengucapkan pilihan self determination. Tapi ini narasi yang berbahaya untuk diucapkan. Karena seolah-olah bangsa ini akan pecah kalau tidak ada persatuan Indonesia tuh. Lah kalau begitu ada persatuan tanpa ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya lebih cepat pecah negara ini. Ada persatuan tanpa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Pecah negara ini. Jadi semua perjanjian sosial, kontrak sosial, entah itu ala Hobbesian, antara Rousseau, segala macam itu, batal karena kemampuan kita untuk menghidupkan liberal mind, bukan liberalisme. Minimal ada liberal mind untuk menghargai orang boleh berpikir dan harus berpikir. Supaya dialektikanya muncul tuh. Nah tutorisasi selama ini adalah NKRI harga mati. 4 pilar MPR segala macam itu. Jadi kondisi intelektual kita tidak dihasilkan karena pedagogi, tapi karena demagogi itu. Satu anggota DPR yang dekat sini itu demagog semua itu. Ya, karena dari awal dia tidak ditrain untuk bertengkar. Dia ditrain untuk patuh pada feodalisme internal partai itu. Jadi sekarang kita ada dalam upaya untuk regain our liberal mind. Orang akan bilang, Rocky Gerung pro liberalisme. Lo dari awal negeri ini didirikan dengan ide liberalisme. Kalau nggak ada liberalisme nggak merdeka negeri ini. Kan liberalisme artinya merdeka itu. Dan apalagi kalau dari segi sejarah itu, karena partai liberal menang di Belanda, maka ide-ide tentang kemerdekaan ditumbuhkan juga di Indonesia. Jadi connecting ideas itu yang kita sebut sebagai
basis kehidupan kita dari awal terkoneksi dengan perubahan-perubahan di dunia. Tidak ada sejarah Indonesia, yang ada sejarah dunia, di mana Indonesia bagian dari sejarah itu. Bisa bernegosiasi supaya Leviathan itu tidak muncul jadi monster. Kita sudah lakukan itu. Di dalam tahapan sejarah politik kita. Kita negosiasi ketika Belanda ingin masuk kembali di sini, kita nggak pakai atau menggabungkan gerakan rakyat yang bersenjata dengan kemampuan diplomasi kita di luar negeri. Kan itu semacam upaya untuk negosiasi. Supaya kita dianggap masyarakat beradab. Dan kita memilih diplomasi supaya negeri barat itu tahu bahwa dengan kemampuan narasi kemerdekaan, kita bisa bekuk mereka yang ingin tiba kembali di Indonesia melalui agresi kedua yang isinya adalah senjata itu. Jadi kita pernah bernegosiasi dengan itu. Bahkan era demokrasi liberal, demokrasi parlementer, seluruh fasilitas publik untuk menghasilkan diskurs dihasilkan oleh pertarungan ide. Semua pertarungan ide hanya mungkin kalau ada human condition di situ yang kita sebut liberal mind tadi. Jadi soal itu betul sekali, tetapi kemudian perlahan-lahan diskurs tentang liberal mind itu dihentikan oleh ambisi. Lalu ambisi Bung Karno waktu itu menghentikan liberal mind. Ambisi Pak Harto akhirnya menghapus liberal mind. Kita hidupkan kembali liberal mind itu ketika reformasi itu. Perjanjian sosial di situ adalah ethics first. Kenapa? Karena sebelumnya di dalam dua rejim itu ethics seolah-olah diabaikan. Kita regain the imperative of ethics as engine of democracy itu. Di era reformasi awal itu Pak Habibie betul-betul mengucapkan kembali liberal mind. Pers boleh bebas itu, nggak boleh, bahkan menteri penerangannya yang seolah-olah pada waktu itu berfungsi sebagai Leviathan ini dihilangkan kan. Jadi nggak ada lagi itu. Masuk pada Gus Dur, apalagi Gus Dur. Gus Dur bahkan demokrasi Gus Dur anything goes itu buat Gus Dur, ngoceh aja segala macam. Karena bagi Gus Dur dimungkinkan satu era untuk membentuk nation dengan kapasitas berpikir. Dan memang di era itu demokrasi itu seolah popping up tiba-tiba. Walaupun kita tahu institusi untuk melarutkan ide demokrasi itu ada institusi-institusi modal Orde Baru, yaitu partai-partai yang ada sekarang kan. Jadi pada waktu itu ada liberal mind di era Gus Dur, tetapi fasilitas untuk mengolah liberal mind itu masih dalam bentuk struktur-struktur kekuasaan Orde sebelumnya, Orde Baru. Jadi kita punya liberal mind, tetapi yang ada di yang mewadahi dia adalah ya feudal mind, authoritarian, pseudo authoritarian activities kan. Nah itu yang kemudian berangkat kenapa kita sekarang gagal di dalam demokrasi itu. Karena dari awal sebetulnya bagian-bagian buruk dari politik Orde Baru itu carry over ke dalam sistem yang kita sebut reformasi sekarang. Nah sekarang begitu jadinya tuh. Jadi betul tadi tesis itu kita mau coba ulang renegosiasi. Dan itu yang hanya bisa dihasilkan dengan percakapan semacam ini di backup dengan tekanan politik. Tekanan politik terutama justru dari kalangan intelektual. Tapi baru kita mulai sadari bahwa kita mesti bertanya kenapa the intellectuals itu matanya baru terbuka ya kira-kira 2 bulan terakhir ini. Coba. Poinnya di situ. Kalau saya bertanya, apa yang menyebabkan penalty of stupidity ini ada di kalangan intelektual selama 9 tahun? Apa yang terjadi di situ? Ya feodalisme, iya feodalisme. Tapi mengapa orang yang berpikir bisa takut pada orang yang ijazahnya palsu? Jadi dasar-dasar itu kalau kita usut apa karena takut ASN dipecat. Loh Anda kan intelektual. Jadi bahkan kita bisa definisikan yang kita sebut intelektual yang digugat terus-menerus oleh Julian Benda misalnya itu. Betul-betul adalah betrayal, pengkhianat. Tapi oke,
kita maafkan itu, lalu kita masuk pada periode berikut hari ini. Bisa enggak demokrasi ini kita investasikan kembali di dalam basis pikiran itu? Bring ideas, bring intellectual back into politics. Sekarang kelihatannya begitu. Anda datang di sini hanya untuk mengintip dan menghasut saya. Padahal saya mau menghasut teman-teman kan. Paling tidak Anda ada di sini untuk membuktikan bahwa satu bagian yang kita sebut elit Indonesia itu menghasilkan perubahan dan this is the beginning of the end. Kita bisa mulai batasi misalnya. Mengapa yang disebut intelektual nebeng begitu situasi sudah the beginning of the end. Supaya end game ini dipercepat misalnya kan. Nah positioning ini yang memungkinkan kita percaya bahwa nanti rejim setelah ini kapasitas intelektual kita masih bisa kita investasikan ke Pak Prabowo gitu. Dan Pak Prabowo mesti dengar bahwa pembicaraan di sini lebih penting dari upaya Prabowo untuk kasak kusuk siapa yang akan jadi menteri di kabinet dia nanti kan. Kemampuan Presiden Prabowo untuk mendeteksi bahwa ada ide yang lagi muncul. Tapi ide itu jangan lagi dihalangi oleh kepentingan infrastruktur politik real. Kita mesti anggap bahwa hantu pikiran itu akan gentayangan terus di era Pak Prabowo. Apalagi kalau Pak Prabowo tidak bisa memisahkan mana ban benar dan mana ban serep.